نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya ummi wa abi? Alhamdulillah bilkhair, luar biasa. Allah akbar. Ya, gimana Ibu kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak sehat? Ya, Alhamdulillah. Pada hari ini kita langsung ya, karena anak juga sebentar lagi mau pulang. Minta waktunya sebentar dari Bapak dan Ibu mengenai briefing untuk kegiatan dari manasik haji. Ya, jadi kegiatan manasik haji adalah salah satu kegiatan yang memang kita ikuti di IPQ, ya, Ikatan Pendidikan Al-Quran di Kabupaten Tangerang. Karena event-event kegiatan yang kita ikutin, istilahnya yang harus kita ikutin adalah salah satunya kegiatan manasik haji. Adapun event-event lain kegiatan yang memang notabene tidak sesuai dengan kita gitu ya, bukan tidak sesuai bagaimananya, seperti kayak ada lomba yang seni dan sebagainya, memang kita tidak mengikuti karena di situ adalah lombanya bayar, ya kan. Sedangkan di dalam Islam ketika kita mengadakan suatu lomba apabila berbayar itu hukumnya tidak diperbolehkan. Bapak Ibu bisa cek di bukunya Ustaz Erwandi Kamiji. Ya, jadi kalau mau mengadakan lombanya bukan lombanya, kalau lomba kehafalan boleh. Bukan masalah lombanya mah boleh, lomba yang sesuai. Hanya ketika aturan lomba itu harus berbayar, itu yang itu istilah seperti judi gitu ya. Karena anak-anak ya dapat ini semua gitu dari uang anak, kecuali lombanya itu nggak bayar. Jadi kita kalau ada lomba yang dulu kita pernah ikut lomba juga, disuruh mewakili sampai tingkat provinsi, itu beberapa piala kita dapat, ya kita ikutin gitu ya. Karena itu nggak bayar, penyelenggaranya langsung dari provinsi Banten. Waktu itu Bapak diminta untuk mengirim santri-santrinya gitu ya, disebut. Itu nanti kalau dari kita Kemenak disebutnya santri gitu ya, santri-santrinya. Adapun kalau yang kegiatan dari kabupaten biasanya saya ngeles terus gitu. Kok nggak pernah ikut lomba ini? Ibu-ibu nggak mau Bu, kalau suruh bayar apa bilang gitu. Cuma ada beberapa lomba juga yang nggak. Jadi makanya kegiatan manasik haji ini adalah kegiatan karena salah satunya tujuannya adalah untuk syiar Islam. Jadi kita mengikuti supaya kita pun tidak terjadi gap dengan lembaga yang kita ikutin. Karena notabene kita tetap harus berada di suatu lembaga agar kita pun tidak eksklusif dan kita bisa diakui juga oleh masyarakat luar gitu ya. Jadi manasik haji kita nggak mengikuti yang untuk tempat ya Bapak Ibu ya. Untuk tempat kita mengikuti berdasarkan dari panitia. Panitianya siapa? Yaitu IPQ Kabupaten Tangerang. Tahun ini mereka mengadakan kegiatan manasik hajinya di AMPC Budaya Serpong ya. Jadi biasa kalau tahun kemarin itu di Cipole Pandeglang, tahun ini di AMPC Serpong. Dan setiap kegiatan manasik haji sudah sekian berapa tahun ya, mungkin sekitar 5 tahun ke belakang, panitia itu mengadakan kegiatan manasik hajinya bukan hanya untuk siswa, bukan hanya untuk siswanya, tapi paket gitu. Kadang kemarin sih saya kritisi juga, kalau ada kegiatan tempat, kalau bisa udahlah jangan yang nanggung gitu kan, jangan yang nanggung, terus kenapa harus sama orang tua gitu, karena kan biayanya lebih besar. Kalau kita lebih senang kalau manasik haji ya anak-anaknya aja gitu, anak-anaknya makan maksudnya bisa lebih ini gitu ya. Nah cuman katanya biar orang tuanya juga paham katanya. Tapi saya yakin sih kayaknya orang tua rata-rata udah paham ya kalau untuk umroh ya, insya Allah. Kayaknya banyak kan udah pada kenal belum. Amin. Kita doakan ya gitu ya. Jadi paket itu, jadi kita bayar ke ke panitia gitu, bukan kita penyelenggara tapi kita bayar ke panitia. Gitu. Bayar ke panitia itu tuh hampir 300.000 juga gitu kan. Nah itu untuk paket ayah dan orang tua dan anak pendamping dan anak gitu ya.
di AMPC Lubana Sengkol. Nah, yang kemarin sedikit bikin heboh gitu ya, pemilihan untuk transportasinya, mohon maaf ya, kita mah haji umroh angkot aja gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kami begitu ada kegiatan manasik, kami sudah langsung booking bis sebenarnya. Ya, kami udah langsung booking bis. Ya, terima kasih kemarin juga orang tua sempat menawarkan gitu kan ya. Tapi sebenarnya kami udah booking bis. Bisa udah kami booking karena bis itu kalau udah normal nih nggak COVID itu bis itu biasa kalau mau kegiatan kita harus bulan 2 bulan tuh harus udah booking. Udah booking. Ya kan harus udah booking. Kita udah booking tuh karena begitu ada manasik kita booking gitu kan. Nah kemudian penyelenggara menawarkan setelah dari kegiatan AMPC kalau yang mau rekreasi itu bisa ada tapi emang harus bayar lagi itu ke Telaga Payang perbatasan antara Serpong dan Bogor. Saya kalau setiap ada kegiatan mesti saya akan mengadakan survei. Jadi saya pasti akan survei sendiri karena saya kalau ada kegiatan kalau saya nggak survei sendiri banyak gitu rasanya karena saya harus melihat lokasi karena akan membawa anak-anak kita dan orang tua. Jadi saya sudah survei juga ke Telaga Payang. Bagi saya dengan orang tua menambah lagi biaya hampir 100.000 dengan tempat, ya tempatnya sih kalau untuk outbound mungkin recommended, tapi kalau untuk kayak rekreasi saya sih kayaknya biasa-biasa aja gitu loh. Misalkan kayak dia ada bilangnya Istana Balon, saya bilang Istana Balon kayak apa gitu. Begitu saya cek ke lapangan, itu loh rupanya cuma yang kayak di depan gitu lah, itu mah ya, orang tua banyak yang di sini gitu ya. Ya memang ada sih ya kayak apa sih air begitu-begitulah, tapi akhirnya saya bilang ke guru, udahlah nggak usah rekreasi lah, nanti orang tua juga harus bayar lagi gitu kan. Nah akhirnya kenapa kami milih angkot gitu kan, ibu bapak. Begitu ya udah coba tanya angkot biayanya berapa gitu kan. Bis berapa? Itu jatuhnya 3 kali lipat. Jauh lah. Sedangkan kita nggak mau ke tempat rekreasi, just hanya mau manasik haji. Ya kan? Kan maunya yang murah kan? Iya lah, iya aja. Iya kan? Iya. Maunya murah. Jadi saya itu kalau masalah biaya kan saya juga berpikir ya mungkin ada beberapa orang tua mungkin punya kemampuan, tapi ada beberapa orang tua mungkin juga yang ada keterbatasan gitu kan. Akhirnya begitu kita rapat sama guru, gimana gitu kan, udah diputuskan tidak ikut rekreasinya. Kalau ikut rekreasinya lagi bayarnya aja udah hampir 100 ribuan gitu kan, satu pasang gitu kan. Akhirnya udah kita putuskan hanya kegiatan manasik hajinya saja yang utama gitu kan. Nah kemudian karena kegiatannya cuma manasik haji saja gitu kan juga cuma sebentar dan juga tempatnya nggak terlalu jauh di Serpong. Sudah tahu tempatnya mungkin ya, Lubana Sengkol. Lubana Sengkol itu sebenarnya tempat makan, ada juga dia buat outbound. Nah, cuman sekarang berubah. Jadi Lubana Sengkol dulu begitu kita masuk ada tempat makan di belakangnya dulu itu adalah tempat outbound. Nah, itu sekarang udah nggak ada di situ, dibagilah, disewa lah sama AMPC itu. Jadi dibikin masjid emang buat penyelenggaraan kegiatan manasik haji. Bukan hanya sekolah, mungkin lembaga-lembaga travel juga bisa kegiatan manasik haji di sana. Jadi mungkin ibu yang pernah ke sana, yang sekarang belum ke sana lagi belum update. Nah jadi untuk kegiatan outboundnya itu dia jadinya ada di arah depan. Jadi begitu saya survei, parkirannya juga nggak terlalu luas karena itu kan masih ke dalam daerah perumahan ya. Depannya juga ke perumahan elit lah gitu ya. Kalau kita kan yang gitu kita bacain supaya dapat rumah yang elit gitu. Amin. Ibu Pak, kalau kita rumah yang elit mah amin baik Pak. Amin ya. Nah akhirnya kita putuskan angkot dengan jatuh biaya yang lebih murah gitu dengan udah cuma sebentar aja dan cuma kegiatan manasik haji. Jadi mohon ikhlas, mohon ridhonya, kita happyin saja. Udah lama kan gak naik angkot ya. Saya termasuk orang juga yang udah lama banget gak naik angkot gitu. Jadi kadang kalau lagi perjalanan ke Jawa saya sengaja nggak mau ngomong, saya pengen naik bis, saya pengen naik kereta, saya pengen ngerasain MRT, pengen ngerasain Transjakarta gitu. Nah angkot juga ya, jadi kalau anak-anak sih saya kira happy aja gitu. Dan mungkin orang tua mungkin mau nostalgia gitu kali ya naik angkot gitu. Nah kita bagian haji angkot sih sebenarnya anak-anak.
Ini juga udah beberapa kali dulu juga di waktu di Tiga Raksa diajak juga, cuma itu hanya anak-anak aja kita pakai gitu. Jadi oke ibu nggak apa-apa kan ya, ada masalah ya. Ya. Nah kemudian kemarin kami mendengar juga ada beberapa yang ingin membawa kendaraan sendiri. Ini saya informasikan dari panitia. Ibu silakan masuk, masih lega ke sini. Nanti bisa berhadapan. Ya, ini. Jadi karena tempatnya tidak terlalu luas, ibu jadi dibagi 2 sesi. Kita kebagiannya pukul 10:30. Ya Allah, siap. Jadi dibagi 2 sesi, kelompok A sama kelompok B. Yang kelompok A didahulukan perempuan itu yang ada kegiatan langsung ke rekreasi ke Telaga Maya. Jadi mereka didahulukan gitu. Kita mah nggak rekreasi di belakang. Ya Allah. Mengatur karena Kabupaten Tangerang termasuk peserta sampai ribuan ada banyak. Jadi di Nah, artinya ketika mau masuk itu parkiran itu dibatasin. Artinya kalau kita mau datang pagi bisa, tapi kita nggak boleh masuk karena parkirannya terbatas. Parkirannya terbatas dan mau masuk harus mobilnya berstiker. Ada stikernya. Tenang, nanti apa kita ada stikernya. Ya. Kelompok B. Ya, jadi kelompok B. Jadi ada kelompok A, ada beberapa sekolah yang itu didahulukan karena dia setelah manasik haji mereka ada kegiatan rekreasi ke Telaga Payung itu, gitu kan. Ada mungkin juga kegiatan berenang. Ada juga sebenarnya di Bebanan Sengkol itu berenang, cuman kolam renangnya kecil banget, masih lebih besar yang di Amsterdam atau yang di Panpa. Kalau berenang kecil aja lah ya, mungkin kalau pernah ke Bebanan Sengkol mungkin tahu. Jadi saya putuskan juga nggak kegiatan berenang, apalagi kita baru kegiatan berenang kemarin ya. Nah jadi masuk ke dalam lokasi kegiatan manasik hajinya itu tempatnya terbatas, nggak boleh masuk kecuali yang mobilnya ada stiker. Tapi saya tanyakan kalau siang penjemputan mungkin kan udah lowong tuh, udah duluan, mungkin bisa masuk, mungkin saya nggak menjanjikan. Kan kemarin saya dengar ada beberapa juga yang mau dijemput gitu ya. Jadi silakan saja, cuma itu udah di luar tanggung jawab kami gitu ya. Apakah nanti boleh masuk apa enggak atau janjinya di mana gitu. Jadi nanti bakalan parkir bisa sampai di pinggir jalan gitu. Saya nggak ngerti pengaturannya gimana. Yang jelas diupayakan semua yang mengikuti baik peserta didik maupun pendamping itu berada berangkat bareng di angkot, kecuali urgensi banget ya. Saya nggak tahu ada yang urgensi banget apa enggak, supaya nanti di sananya kita nggak riweuh gitu kan. Nah jadi diputuskan untuk berangkatnya insya Allah hari Ahad itu semua kumpul pukul 8. Kita berangkatnya dari sini pukul 8.30 atau setengah 9. Perjalanan insya Allah Ahad mungkin gak terlalu macet ya. Ya mungkin 1 jam atau 1 jam setengah. Mudah-mudahan sih kita udah bisa masuk. Kemarin saya koordinasi mungkin jam 10 kira-kira udah bisa masuk, belum bisa berapa, mungkin kalau jam 10 udah bisa masuk. Nah untuk yang memang ada orang tua mau mengikuti dari belakang gitu ya, itu gambling tuh. Saya nggak tahu apakah bisa masuk atau enggak. Ya kan, saya gambling apakah bisa masuk atau enggaknya. Ya, nanti kalau misalkan nggak bisa masuk diatur-atur parkirnya agak jauh ya mungkin nanti jalan, gitu ya. Nah nanti kecuali mungkin ada yang urgensi banget, silakan coba langsung hubungin ke kami, nanti coba kita carikan solusi. Kalau memang ada permasalahan urgensi banget, gitu ya. Yang jelas saya kasih tahu bahwa nanti masuk bareng. Nah kemudian diupayakan nanti naik angkot semua gitu ya, kecuali ada urgensi nanti coba koordinasikan ke kami langsung, tidak perlu kelasnya biar nanti kita kasih carikan solusi. Nah kalau untuk pulang tadi memungkinkan sih, kalau saya bilang kalau siap gimana penjemputan, kan kadang ada yang pulangnya mungkin mau langsung gelong-gelong gitu kan ya. Kalau dulunya mungkin ada yang mau langsung gelong-gelong kan pertengahan bulan ya, masih lah ada sisa-sisa
Nah itu kalau bisa masuk, tapi kalau misalkan belum bisa masuk, Boleh. ya mungkin nunggu di pinggir jalan. Bisa seperti itu. Ya. Untuk teknis seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk pakaian nanti yang laki-laki akan kita kasih menggunakan pakaian ihram, yang anak bana, yang anak perempuan itu pakai putih-putih. Nanti pakai sendal aja karena dilepas ketika wukuf. Jadi nanti mulai ya, kalau mungkin yang sudah pernah haji, kita biasanya kan kita wukuf dulu di padang Arafah. Kita wukuf di padang Arafah, jadi ceritanya itu begitu. Nah kemudian ke Musdalifah, itu kan yang baru lempar jumroh. Cuman biasanya kan kalau yang sesungguhnya kan ada nampar awal atau nampar sani. Jadi nanti ketika lempar jumroh langsung 3 itu, ula, wusta, akobah. Tapi kalau haji beneran kan enggak kan, hari pertama kita hanya ke akobah ya. Sama akobah udah sekali aja, baru hari keduanya